Gunung Kemukus, sebuah bukit sunyi yang terletak di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, dikenal sebagai tempat penuh misteri. Di balik ketenangan pepohonan pinus dan hamparan kabut pagi, tersembunyi cerita-cerita kelam tentang pesugihan yang konon mampu menjanjikan kekayaan instan. Salah satu kisah yang paling menyeramkan adalah tentang seorang janda muda bernama Wulan. Di sebuah desa kecil bernama Desa Gading, yang terletak sekitar 10 km dari Gunung Kemukus, hidup seorang wanita bernama Wulan. Saat itu bulan November 2015, musim hujan baru saja dimulai, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Desa Gading, meskipun terpencil, dikenal dengan kesuburan tanahnya. Namun, kehidupan Wulan di desa tersebut jauh dari kata sejahtera. Wulan berusia 28 tahun ketika suaminya, Bimo, meninggal dalam kecelakaan kerja di sebuah pabrik kayu di kota terdekat, Sragen. Peristiwa tragis itu terjadi pada suatu sore di bulan April 2015. Sebuah alat berat yang rusak tiba-tiba ambruk dan menimpa tubuh Bimo, meninggalkan Wulan dengan seorang anak laki-laki bernama Galang yang baru berusia 5 tahun. Kematian Bimo adalah awal dari kejatuhan Wulan. Tanpa penghasilan tetap, ia harus menjual sebagian besar harta bendanya untuk melunasi utang suaminya. Sepeda motor, sawah kecil warisan keluarga, bahkan perhiasan yang ia miliki sejak pernikahannya, semuanya dijual demi bertahan hidup. Akhirnya, Wulan hanya bisa bekerja sebagai buruh tani, memetik cabai dan memanen padi milik tetangganya dengan bayaran harian yang tak cukup untuk menghidupi dirinya dan Galang. Setiap malam, Wulan duduk di teras rumah kayunya yang mulai rapuh, memandangi bintang-bintang sambil menangis dalam diam. Ia sering merasa putus asa, terutama ketika Galang mulai bertanya, "Bu, kapan kita bisa beli sepatu baru?" Sepatu Galang sudah robek, Bu. Hati Wulan hancur setiap kali mendengar pertanyaan itu. Hingga suatu malam di awal Oktober 2015, ketika bulan purnama bersinar redup di langit, tetangganya, seorang wanita tua bernama Emboh Sumi, datang berkunjung. Emboh Sumi dikenal sebagai dukun kecil-kecilan di desa itu, sering membantu warga dengan ramuan tradisional dan mantra-mantra sederhana. Namun, Emboh Sumi juga dikenal memiliki hubungan dengan dunia gaib. Banyak yang percaya ia sering naik ke Gunung Kemukus untuk melakukan ritual tertentu. "Wulan, kamu kelihatan makin kurus saja," kata Emboh Sumi sambil menyeruput teh panas yang disuguhkan Wulan. Wulan hanya tersenyum lemah. "Saya sudah mencoba semuanya, Emboh, tapi tetap saja tidak cukup. Galang butuh makan, dan utang saya belum lunas." Emboh Sumi menatap Wulan dengan tatapan penuh arti. "Ada cara lain, Nak. Tapi, ini bukan untuk orang yang lemah hati. Kau harus berani dan siap menanggung segala risikonya." Wulan menatap Emboh Sumi dengan rasa penasaran bercampur takut. "Cara apa, Emboh?" Emboh Sumi mendekatkan wajahnya ke arah Wulan, lalu berbisik, "Gunung Kemukus. Jika kau melakukan ritual di sana, hidupmu bisa berubah. Kau bisa mendapatkan kekayaan dalam waktu singkat. Tapi ingat, semua ada harganya." Wulan merasa merinding mendengar ucapan itu. Ia pernah mendengar cerita-cerita tentang Gunung Kemukus, tentang orang-orang yang mendadak kaya setelah pergi ke sana. Namun, ia juga mendengar cerita menyeramkan tentang tumbal dan gangguan makhluk halus. "Emboh, apa tidak ada cara lain?" tanya Wulan dengan suara gemetar. Emboh Sumi menggeleng. "Kalau kau ingin cepat keluar dari kemiskinan ini, hanya itu jalannya. Aku bisa membantumu bertemu dengan Ki Wiryo, penjaga ritual di sana. Tapi kau harus memutuskan sendiri." Wulan menghabiskan malam itu dengan gelisah. Ia memikirkan Galang, memikirkan masa depannya, dan memikirkan desakan ekonomi yang semakin menghimpitnya. Hingga akhirnya, dengan berat hati, ia memutuskan untuk mencoba peruntungan di Gunung Kemukus. Malam itu, Jumat Kliwon, pukul 23.30, Wulan memulai perjalanan menuju Gunung Kemukus dengan perasaan campur aduk. Udara malam yang dingin menusuk kulitnya semakin menambah nuansa mistis.
Ia mengenakan kain jarik dan membawa sesajen yang disiapkan embok sumi, ayam cemani, kembang 7 rupa, minyak wangi melati, dan seikat daun pandan. Lokasi ritual berada di puncak Gunung Kemukus, tepat di dekat makam Pangeran Samudro yang dianggap keramat. Pohon besar dengan akar-akar yang menjala seperti tangan menyeramkan menjadi penanda lokasi tersebut. Jalan menuju tempat itu gelap gulita, hanya diterangi sinar bulan pucat. Beberapa kali, Wulan merasa ada yang mengikutinya, tetapi ketika ia menoleh, hanya bayangan pohon yang tampak bergerak oleh angin. Di tempat itu, Embok Sumi telah menunggu bersama seorang pria tua berjubah hitam panjang bernama Ki Wiryo. Ki Wiryo adalah sosok penjaga ritual yang dikenal memiliki kemampuan supranatural. Matanya tajam, penuh kewaspadaan, dan suaranya berat namun tegas. Di sebelahnya, terlihat 2 pria lain, calon peserta ritual, yang wajahnya dipenuhi kecemasan. "Selamat datang di tempat keramat ini," ujar Ki Wiryo sambil mengetukkan tongkat kayunya ke tanah. Suaranya menggema, seolah-olah pepohonan di sekeliling turut mendengar. "Sebelum memulai, kalian harus paham bahwa ritual ini bukan permainan. Tidak ada jalan kembali setelah kalian memutuskan untuk melangkah." Ki Wiryo melanjutkan dengan menjelaskan tata cara ritual. Ia memulai dengan meminta peserta menyerahkan sesajen ke altar kecil yang dihiasi kain merah dan kuning. Aroma kemenyan yang terbakar perlahan memenuhi udara, membuat suasana semakin mencekam. Angin tiba-tiba berhenti berembus, menciptakan keheningan yang terasa ganjil. Setelah sesajen diletakkan, Ki Wiryo mulai melantunkan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya berat dan bergema, seperti berasal dari 2 dunia yang berbeda. Saat itu, Wulan merasa udara di sekitarnya semakin dingin. Ia juga merasakan ada sesuatu yang mengawasi dari balik kegelapan. Matanya berusaha mencari sumber rasa itu, tetapi yang ia temukan hanyalah kegelapan pekat. Ketika mantra selesai, Ki Wiryo menatap Wulan. "Sekarang, waktunya menjalankan syarat utama. Kau harus tidur dengan pria asing di tempat ini sebagai bentuk persembahan dan penyatuan energi. Itu adalah janji kepada penunggu tempat ini. Apakah kau siap?" Wulan terdiam, wajahnya pucat. Ia melirik Embok Sumi yang hanya mengangguk pelan, seolah menyuruhnya untuk maju. Dengan berat hati, Wulan setuju. Ia tahu keputusan ini akan mengubah hidupnya, tetapi rasa malu dan jijik memenuhi pikirannya. Ini demi Galang, gumamnya pelan, mencoba menenangkan diri. Sebelum ritual inti dimulai, tiba-tiba terdengar suara tawa halus dari kejauhan. Suara itu seperti datang dari seorang wanita, tetapi nadanya menyeramkan. Ki Wiryo segera mengetukkan tongkatnya ke tanah 3 kali, dan suara itu pun menghilang. "Mereka sedang mengawasi," ujarnya singkat. "Kita harus cepat." Setelah syarat utama selesai dilakukan, Ki Wiryo memberikan sebuah kalung kecil kepada Wulan. Kalung itu terbuat dari akar pohon yang dibentuk menyerupai lingkaran dan diikat dengan benang merah. "Ini adalah jimatmu," kata Ki Wiryo. "Jangan pernah melepasnya. Ini akan melindungimu dari mereka yang ingin menagih lebih cepat." Ketika ritual berakhir, Wulan merasa kelelahan luar biasa. Matanya berat, tetapi ia tidak berani tertidur di tempat itu. Ia mendengar Ki Wiryo berbicara dengan Embok Sumi, tetapi suara mereka terdengar seperti bisikan yang sulit dimengerti. Sebelum meninggalkan tempat itu, Ki Wiryo memperingatkan Wulan, "Setiap tahun, kau harus kembali ke sini dengan persembahan yang sama. Jika tidak, mereka akan datang mencarimu." Setelah ritual selesai, Wulan kembali ke rumah. Awalnya, hidupnya mulai berubah. Dagangannya laris, utangnya terbayar, dan ia bahkan mampu membeli tanah serta membuka toko kelontong. Namun, keberuntungan itu hanya bertahan selama 1 tahun. Pada malam Jumat Kliwon berikutnya, Wulan mulai mengalami gangguan aneh. Ia sering mendengar suara-suara bisikan di telinganya, memanggil namanya dari kejauhan. "Wulan, kembali ke Gunung Kemukus." Suara itu berulang kali terdengar, terutama menjelang tengah malam.
Tak hanya itu, bayangan hitam sering muncul di sudut-sudut rumahnya. Sosok itu memiliki mata merah menyala dan tubuhnya tinggi besar dengan kuku panjang yang melengkung. Wulan berusaha mengabaikannya, tetapi teror itu semakin menjadi-jadi. Hingga akhirnya, ia memutuskan untuk menemui Ki Wiryo kembali. "Kamu melupakan kewajibanmu?" kata Ki Wiryo dingin. "Setiap tahun, kamu harus membawa persembahan ke tempat ini. Jika tidak, para penunggu di sini akan menagihnya langsung darimu." Wulan pun kembali membawa sesajen ke Gunung Kemukus. Namun, kali ini ritualnya terasa lebih menyeramkan. Suasana di sekitar makam Pangeran Samudro begitu hening, seolah-olah seluruh alam sedang memperhatikannya. Saat mantra dilantunkan, tiba-tiba terdengar suara tawa yang menggelegar dari dalam hutan. "Kau tak bisa lari dari perjanjian ini, Wulan?" Suara itu menggema di udara. Tiba-tiba, tubuh Wulan terpental dan jatuh ke tanah. Ia merasa tubuhnya seperti ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Embo Sumi dan Ki Wiryo hanya bisa menyaksikan dengan wajah pucat pasi. Setelah kejadian itu, Wulan ditemukan tak sadarkan diri di bawah pohon besar. Ia dibawa pulang oleh warga, tetapi kondisinya tak pernah sama lagi. Ia sering berbicara sendiri, tertawa tanpa alasan, dan tubuhnya semakin kurus seperti dihisap energi oleh sesuatu yang tak kasat mata. 3 bulan setelah kejadian itu, Wulan ditemukan tewas di kamar tidurnya dengan kondisi mengenaskan. Tubuhnya kaku dengan ekspresi wajah yang penuh ketakutan, seolah-olah ia melihat sesuatu yang sangat mengerikan sebelum meninggal. Di dinding kamar, terdapat tulisan dengan darah yang berbunyi, "Janji harus ditepati." Kisah nyata kedua, tragedi meninggalnya pelaku pesugihan Gunung Kemukus. Gunung Kemukus, yang terletak di Desa Kemukus, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, telah lama dikenal sebagai tempat yang penuh dengan aura mistis. Gunung ini, yang secara geografis tidak terlalu tinggi, menyimpan sejarah panjang yang tidak lepas dari cerita-cerita kelam dan mistis. Keberadaannya terkenal karena sebuah legenda pesugihan yang dihubungkan dengan praktik ritual yang menyimpang dari norma agama dan masyarakat, yakni ritual pesugihan yang melibatkan hubungan seksual sebagai bagian dari upacara untuk mendapatkan kekayaan atau kesuksesan secara instan. Namun, di balik semua kemegahan yang sering dibicarakan tentang kekayaan yang diperoleh melalui ritual ini, ada kisah mengerikan yang tersembunyi. Salah satunya adalah kisah tragis yang terjadi pada seorang pria yang mencoba mengikuti ritual pesugihan di Gunung Kemukus pada tahun 2015. Gunung Kemukus, meskipun tidak terlalu tinggi, memiliki daya tarik yang misterius. Letaknya yang terisolasi dan jauh dari keramaian membuatnya menjadi tempat yang sering dipilih oleh orang-orang yang mencari kekayaan dengan cara-cara yang dianggap melawan hukum alam atau agama. Legenda mengatakan bahwa kekayaan dapat diperoleh dengan melakukan ritual yang sangat kontroversial. Melakukan hubungan badan dengan seseorang yang bukan pasangan sah, yang dianggap sebagai simbol dari pengorbanan yang harus dilakukan. Menurut para pengunjung, ritual pesugihan ini diawali dengan berdoa kepada Eyang Joko Samudro, sosok yang dipercaya sebagai penunggu Gunung Kemukus. Setelah doa dilakukan, peserta ritual diminta untuk melakukan hubungan intim dengan seseorang yang tidak mereka kenal, sebagai syarat untuk memperoleh keberuntungan dan kekayaan yang instan. Pada suatu malam di tahun 2015, seorang pria bernama Ardi, bukan nama asli, yang bekerja sebagai seorang pegawai swasta, memutuskan untuk mencari kekayaan cepat melalui ritual pesugihan di Gunung Kemukus. Sejak lama, Ardi mendengar cerita-cerita tentang kekayaan yang diperoleh melalui ritual tersebut. Setelah melihat teman-temannya yang berhasil dalam bisnis setelah melakukan ritual ini, Ardi merasa tertarik dan tak kuasa menahan godaan. Pada malam yang telah ditentukan, Ardi berangkat ke Gunung Kemukus sendirian. Suasana malam itu sangat sunyi, hanya ada suara-suara alam yang terdengar jauh. Saat ia tiba di tempat ritual yang ditunjuk, Ardi bertemu dengan seorang wanita yang tampak misterius. Wanita tersebut mengenakan pakaian serba putih, dengan wajah yang tidak bisa dilihat jelas karena bayangan malam yang gelap.
Wanita itu membimbing Ardi ke sebuah tempat yang terpencil di kaki Gunung Kemukus. Di sana, ia diminta untuk melakukan prosesi ritual. Setelah doa dan pembacaan mantra, ritual tersebut berlangsung sesuai dengan syarat yang telah dijelaskan sebelumnya. Melakukan hubungan intim dengan wanita tersebut. Namun, saat kejadian itu berlangsung, sebuah kejadian aneh terjadi. Ardi merasa tubuhnya semakin lemas, seolah ada sesuatu yang menarik energi hidupnya. Setelah ritual selesai, Ardi merasa pusing dan sangat kelelahan. Namun ia tidak menghiraukannya, menganggap itu sebagai bagian dari proses ritual yang harus dilalui. Keesokan harinya, Ardi pulang dengan perasaan yang semakin aneh. Tubuhnya semakin lemah, dan rasa pusing yang mengganggu tidak juga hilang. Beberapa hari setelah ritual, ia mulai merasakan gejala-gejala yang tak wajar. Tubuhnya demam tinggi, tenggorokan terasa sesak, dan ia mulai mendengar suara-suara aneh. Di malam hari, Ardi sering terbangun dalam keadaan keringat dingin, disertai dengan mimpi-mimpi buruk yang semakin mengganggu. 1 minggu setelah ia melakukan ritual, keadaan Ardi semakin memburuk. Ia merasa semakin tidak berdaya. Tanpa diketahui orang lain, tubuh Ardi akhirnya ditemukan tergeletak di kamar tidurnya, sudah tak bernyawa lagi. Kejanggalan terjadi pada kematiannya, karena tidak ditemukan tanda-tanda penyakit yang jelas. Hanya ada sebuah perasaan mencekam yang menyelimuti sekitar tubuhnya. Dan yang lebih aneh lagi, ada bau amis yang menguar dari tubuh Ardi. Warga setempat yang mengetahui berita kematiannya mulai berspekulasi bahwa Ardi mungkin telah menjadi korban dari ritual pesugihan yang dilakukannya di Gunung Kemukus. Keanehan yang muncul di tubuhnya, serta kondisi jenazah yang memburuk sangat cepat, menjadi bahan pembicaraan hangat di desa itu. Beberapa orang yang mencoba mendalami kejadian ini akhirnya menyimpulkan bahwa Ardi telah menjadi korban dari kekuatan gaib yang menunggu di Gunung Kemukus. Menurut pendapat beberapa paranormal dan warga yang memahami tentang tradisi Gunung Kemukus, kematian Ardi bisa jadi disebabkan oleh energi gaib yang terkandung dalam ritual tersebut. Ritual yang terhubung dengan praktik pesugihan ini diyakini tidak hanya melibatkan pengorbanan fisik, tetapi juga pengorbanan spiritual yang sangat besar. Para peserta ritual harus siap menerima konsekuensi yang mengerikan, karena ritual ini berhubungan dengan dunia gaib yang tidak bisa dipahami oleh manusia biasa. Ada yang percaya bahwa mereka yang melakukan ritual pesugihan di Gunung Kemukus akan dihantui oleh arwah atau energi jahat yang mengikat mereka dalam perjanjian yang tak terlihat. Ardi, yang tanpa sadar telah melanggar norma agama dan kepercayaan, akhirnya menjadi korban dari kekuatan mistis yang menguasai gunung tersebut. Setelah kematian Ardi, tidak hanya keluarganya yang merasakan dampak dari kejadian ini, tetapi juga seluruh warga sekitar Gunung Kemukus. Cerita-cerita tentang pesugihan dan ritual mistis yang berbahaya semakin banyak beredar. Banyak orang yang merasa takut untuk pergi ke Gunung Kemukus, karena mereka percaya bahwa tempat itu diliputi oleh energi yang sangat kuat dan berbahaya bagi mereka yang berniat mencari kekayaan dengan cara-cara yang tidak benar. Warga yang tinggal di sekitar Gunung Kemukus kini semakin berhati-hati, dan banyak yang memperingatkan orang luar agar tidak mengikuti ritual pesugihan yang sangat berisiko. Legenda tentang Gunung Kemukus terus berkembang, dengan kisah-kisah mistis yang semakin membuat tempat itu terkesan angker dan menakutkan. Kematian Wulan dan Ardi menjadi peringatan bagi warga desa tentang bahaya pesugihan di Gunung Kemukus. Meskipun menjanjikan kekayaan, konsekuensinya sangatlah berat. Hingga kini, cerita tentang Wulan masih sering diceritakan dari mulut ke mulut, membuat siapa saja yang mendengarnya merasakan ketakutan yang mendalam. Gunung Kemukus tetap menjadi tempat penuh misteri, dan ritual pesugihan di sana masih dilakukan oleh beberapa orang yang berani mengambil risiko besar demi kekayaan instan. Namun, kisah Wulan adalah bukti bahwa tidak ada kekayaan yang datang tanpa harga yang harus dibayar.